Ain Matondang. Dalam satu semester ini akan mengampu mata kuliah statistika bisnis, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Maka di sini kita bisa lihat referensi bukunya sebagai berikut, dan ini adalah pembahasannya. Jadi, pengertian statistika menurut Suharyadi dan Purwanto SK, statistika ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, dan menurut Sujana 2001, statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisanya, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Menurut Dajan 1995, statistika diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Ini adalah perkembangan statistika. Jadi dari zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besar pajak, zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Di 1937 tahun itu Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Hitch mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Tahun 1950 Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Adapun beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistik, yaitu contoh kasus tuntunan buruh tentang kenaikan gaji, bagaimana seharusnya, dan perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana, contohnya penggalangan investasi di Indonesia, sektor mana saja yang dipilih. Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya, berapa produksi akan ditingkatkan. Kenapa statistik perlu dipelajari? Jadi di sini perlu dipelajari dan dipahami karena seringkali dalam kegiatannya ada beberapa pihak cenderung mengakali data atau memanipulasi data. Jika kita tidak dapat mengerti statistika, sangat mudah bagi mereka untuk melakukan kecurangan. Namun jika kita mengerti statistika, tindakan tersebut dapat kita ketahui sehingga kita terhindar dari kecurangan. Selain itu, statistika juga dapat memberikan pengetahuan kepada seseorang dalam melakukan evaluasi data. Dari hal itu, kita mampu melihat kebenaran dari data tersebut. Nah, ada beberapa klasifikasi terhadap statistika. Yang pertama berdasarkan aktivitas, dan yang kedua adalah berdasarkan metode. Kedua klasifikasi tersebut memiliki pemahaman yang berbeda. Di sini ada statistika deskriptif, bisa dibaca lebih lanjutnya, dan contoh statistik deskriptif, jumlah negara yang memiliki tingkat COVID-19 tertinggi sepanjang tahun 2021. Nah, ini dia urutannya. Sedangkan untuk statistika inferensial bisa dibaca sendiri ini, dan contohnya adalah catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Jadi, siswa tersebut telah melakukan inferensia statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Dan yang terakhir adalah statistika parametrik.
Bisa dilihat, dan di sini contohnya adalah statistika parametrik antara lain uji T, uji Z, serta korelasi Pearson. Untuk statistika non-parametrik, contohnya dari statistika non-parametrik antara lain uji chi-square, uji Wilcoxon, serta uji Spearman. Skala pengukuran semacam kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai yang ada pada alat ukur, sehingga ketika kita menggunakan alat ukur tersebut akan menghasilkan data yang sama dalam setiap kesempatan. Dalam statistik dikenal adanya 4 skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya hanya bisa digunakan untuk membedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, jenis kelamin dengan kategori laki-laki dan perempuan. Kita bisa memberikan angka untuk setiap kategori yang ada, misalnya angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan, angka 3 untuk lainnya. Sedangkan untuk skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Angka mengandung pengertian tingkatan, contohnya, variabel yang berskala ordinal adalah penghasilan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Contoh penghasilan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah kita bisa beri kode 3 rendah, 2 sedang, 1 tinggi. Atau ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Untuk skala interval merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda, dan juga menunjukkan adanya rentang nilai. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh variabel yang berskala interval adalah jarak tempuh dengan kategori 0 sampai 25 km. 25 km sampai dengan 50 km, dan 50 km sampai 75 km. Atau sama dengan harga Rp5.438 sampai dengan Rp6.750. Saham prospektif Rp127 sampai dengan Rp5.438. Skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda, menunjukkan adanya rentang nilai, serta bisa diperbandingkan. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh variabel yang berskala rasio adalah penghasilan dengan kategori 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Pada 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat 2,69%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Oke, itulah pertemuan kita kali ini, dan saya harap bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.